tapi tidak diterima oleh para kiai, malah disuruh istighfar, malah disuruh syahadat malah. Terutama oleh Kiai Baidowi Lasem, saya disuruh syahadat lagi, Masya Allah. Saya mati-matian menolak itu. Bahkan saya katakan kalau dipaksakan saya akan demo, saya akan pimpin demo. Turun sendiri, saya akan pimpin demo sendiri. Ketika saya baru menginjakkan kaki pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tiba di Indonesia persisnya tanggal 8 Agustus 1994, setelah 13 tahun 8 bulan saya di Mekah dari S1 sampai S3, ternyata kesan saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks yang berada di Indonesia, terutama bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Ringkasnya, tapi kalau yang melakukan kesalahan itu punya kenalan istana, aman-aman saja. Betul. Gak usah orang istananya, yang punya kenalan saja. Punya kenalan dekat istana, aman itu. Kita buktikan. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan tantangan yang sangat kejam, ada ulama besar. Fikihnya madhab Maliki, bukan hanya madhab, Qadi Maliki, malah beliau hakim madhab Malik. Tapi akidahnya Aristoteles. Gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ahlussunnah bukan itu. Siapa? Ibnu Mu'tazilah sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Asy'ari pun sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Gak ada 100%. Siapa yang berani mengatakan 100%? Jadi blunder di situ. Ternyata setiap tamu dari Timur Tengah semua ingin tahu apa itu Islam Nusantara. Saya sampaikan. Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Tapi intelektual yang kemudian secerdas Gus Dur dan senakal Gus Dur, itu baru Kiai Said saat itu yang muncul. Sehingga tidak aneh kemudian beliau dibilang Syiah, liberal, sudah disuruh syahadat lagi dan seterusnya gitu. Hadaratul Muhtaramin yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Fakhri Ali Azzahullah bi'izzih, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmin Dahuri, insyaallah kesenayan, ayadahullah bita'yidih, Akhil Aziz Al-Muhtaram Profesor Dr. Nadir Syah Hussein akramahullah bikaromih, dan para tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus saudara saya Haji Sulaiman yang tadi telah berikan testimoni dan Pak Dr. Endin Safihara Sahibil Fadilah Rektor UNJ Bapak Profesor Dr. Komarudin MSc, para wakil rektor, para guru besar, para dekan, wakil dekan, ketua senat, Romo Beni dari Katolik cabang NU, cabang Katolik, NU cabang Katolik, Pak Wawan dari BIN, Pak John Palinggi, dan yang saya cintai, saya banggakan istri saya sendiri, Ketua Muslimat Hajjah Nur Hayati Abdul Qadir Atolallahu baqaha Zukhran li wal ummah. Anak-anakku dan cucuku semua datang, kecuali yang ada di Australia nggak datang, di Monash. Dan saudara-saudaraku yang datang dari Kempek Cirebon, Gedongan. Bapak Ibu sekalian, oh ya, yang saya hormati, saya banggakan Ketua SAS Institut Dr. Sadullah Fandi. Kalau lihat kepalanya udah botak sih. Dari Yayasan Islam Nusantara datang?
Gak ada yang datang. Yayasan Islam Nusantara atau Nusantara Islam Foundation. Ada sahabat saya Pak Arifin Junaidi dari Hisminu. Saya juga nggak hafal Hisminu itu apa artinya ya. Sahabat saya Bapak Dr. Maskuri Abdillah, staf khusus Wakil Presiden. Bapak Mas Tuki Bedowi juga staf khusus Wakil Presiden. Bapak Kiai Haji Robikin sama staf khusus Wakil Presiden. Kiai Zaki Mubarak, sesepuh Cirebon yang di Jakarta. Bapak Ibu sekalian. Ketika saya baru menginjakkan kaki pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tiba di Indonesia persisnya tanggal 8 Agustus 1994, setelah 13 tahun 8 bulan saya di Mekah dari S1 sampai S3, ternyata kesan saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks yang berada di Indonesia, terutama bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Ringkasnya, pemahaman Islam terutama di bidang hadarah, thaqafah, boleh dibilang sangat nol. Islam hanya dipahami sebagai akidah wa syariah faqat. Hanya only syariah dan akidah. Tidak pernah bicara Islam dari sisi thaqafah dan hadarah. Thaqafah adalah capaian-capaian culture, hadarah capaian-capaian welfare, gak pernah disinggung oleh beberapa ulama-ulama atau kiai-kiai pesantren. Pertama, masalah yang paling dihadapi, yang paling menantang adalah Islam itu sendiri yang diwarisi oleh atau dari para luhur memang belum sempurna. Islam yang masih belum dipahami secara utuh, belum dipahami secara hadaratan wa tarikhiyan wa thaqafiyan, baru dipahami secara rukun iman dan rukun Islam saja. Itu pun secara ringkas seperti itu. Belum lagi mereka tidak memahami mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah di abad keberapa? Ke-6 ya, ke-6 Milad Masihi, di mana abad itu abad ke-8 yang sangat luar biasa. Romawi di sebelah barat, walaupun sudah punya agama, mohon maaf Romawi Katolik, tapi mereka kezaliman yang luar biasa. Mereka hobi mengadakan acara gladiator, ditonton oleh para pembesar negara dan para pembesar agama. Kalau sudah ada salah satu manusia yang terkapar pada pertandingan gladiator itu, semuanya bertepuk tangan, berarti pesta sukses. Ini jahiliyah Romawi. Begitu pula sebenarnya agama Katolik nggak ada kaitannya dengan gladiator, hanya kebetulan merubahnya agamanya Katolik. Begitu pula di sebelah timur Persia, perbudakan, kezaliman yang sangat merajalela yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa di Persia. Kalau yang salah orang kecil pasti dihukum seberat-beratnya, bisa dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dipaku dari luar. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu punya kenalan istana, aman-aman saja. Persi ini, saya dari Persi ini. Betul. Gak usah orang istananya, yang punya kenalan saja. Punya kenalan dekat istana, aman itu. Ini kejahiliyah Persia. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab sangat sempurna jahiliyahnya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, peradaban, tidak mengenal budaya, akhlak, dolalim mubin dan ummiyin, buta huruf dan sangat sesat dalam beragama. Itu Arab. Disitulah Allah mengambil hikmahnya. Sudah saatnya diutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya membangun akidah dan syariah, tapi juga membawa thaqafah dan hadarah. Kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah
dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Kita buktikan. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan tantangan yang sangat kejam, terpaksa beliau dan para sahabat-sahabat hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, bineka. Ada umat Islam pendatang muhajirin, ada umat Islam pribumi Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan ada musyrikin paganis sedikit, ada Kristen sedikit dari Najran. Nabi segera mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, muslim dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, muslim dari Yathrib, wal Yahud, dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa liqabihim wa jahada ma'hum. Asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun satu umat yang dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita, konstitusi budaya, konstitusi peradaban, bukan konstitusi agama dan bukan konstitusi etnik. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara Islam dan tidak pernah mendeklarkan negara Arab. Mohon maaf kalau boleh minta air. Gak apa, kalau panitia Sa'dun begini biasalah. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi di pasar. Sahabat nempeleng, tidak bermaksud membunuh. Ternyata mati orang Yahudi itu. Rupanya pukulannya keras rupanya. Maka Nabi marah besar dengan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Ini sahih hadis ini dan semua kitab tarikh menceritakan semuanya ini. Ketika suatu hari ada pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid bin Harithah, bukan Usama bin Laden, bukan, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, ya Rasulullah, ada maling, ternyata perempuan malingnya. Dan putri dari sahabat Utsman bin Mad'un, tokoh sahabat juga. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baik bapaknya lah. Nabi marah dengan mengatakan, wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anakku, bawa sini, saya yang akan melaksanakan potong tangan. Ini berarti Nabi Muhammad betul-betul konsekuen dengan ingin membangun peradaban dan thaqafah dan hadarah. Maka namanya negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara Madinah yang berhasil membangun thaqafah dan berhasil membangun hadarah. Nah, yang terkenal Nabi setiap khutbah Jumat, pasti khutbah yang kedua mengatakan begini. Wala udwana illa 'alal zalimin. Di sini juga sering ditiru oleh khutbah-khutbah di sini, tapi saya yakin enggak ngerti artinya itu. Saya yakin enggak ngerti artinya itu. Itu artinya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda madhab, beda pandangan pendapat, beda pilihan pripres. Tidak boleh. Satu saja yang boleh permusuhan, bahkan harus kita musuhi adalah siapapun zalimin yang melanggar hukum. Sudah, itu selesai, kita ringkas saja. Nah, setelah itu saya berpindah ke Aswaja. NU yang terkenal, benteng Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata belum mempunyai definisi Ahlussunnah yang benar.
Definisi kan ilmu logika kan harus cakupannya jelas, batanya jelas. Ini enggak. Ahlus-sunnah jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab dua Asy'ari atau Maturidi dalam akidah, salah satu madhab 4 dalam fikih, salah satu madhab Ghazali atau Junaid dalam tasawuf. Ini gimana sih? Definisi madhab, pakainya madhab. Benar nggak ini? Benar nggak Pak Rohmin? Ahlus-sunnah jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Gimana sih? Ahlus-sunnah jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab. Masa begitu definisi? Itu satu. Yang kedua, jadi nggak jelas jami' maniknya kalau ilmu mantik. Nggak jelas cakupan dan batasannya. Yang kedua, akan terdapat kesulitan yang sangat luar biasa, blunder. Ada ulama besar, fikihnya madhab Maliki, bukan hanya madhab, Qadhi Maliki, malah beliau hakim madhab Malik. Tapi akidahnya Aristoteles. Gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ahlussunnah bukan itu. Siapa? Ibnu Rushd. Qadhi Maliki. Jadi fakihnya Ahlussunnah, fakihnya. Tapi akidahnya yang ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Aristoteles tulen dia. Ada lagi. Qadhi Ahmad Abdul Jabbar. Madhab Syafi'i. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Dia mengarang tulis Mu'tazilah, tentang Mu'tazilah 20 jilid. Namanya Al-Mughni. Ahlussunnah bukan itu. Fakihnya Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Walhasil, jadi itu dua. Yang ketiga, apakah sebelum Asy'ari ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ada hadis mengatakan nanti umatku akan pecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu itu? Ma'ana ali washabi. Yang sesuai dengan aku dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berani mengangkat tangan? Saya yang sesuai dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayo siapa yang berani? Siapa yang berani? Pakainya paling prosentasi. Mu'tazilah sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Asy'ari pun sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Nggak ada 100%. Siapa yang berani mengangkat 100%? Jadi blunder di situ. Kalau definisinya seperti itu. Oleh karena itu saya dulu punya ide ingin mendefine Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak diterima oleh para kiai, malah disuruh istighfar, malah disuruh syahadat malah. Terutama oleh Kiai Baidowi Lasem, saya disuruh syahadat lagi, Masya Allah. Walhasil sampai sekarang, jadi sampai sekarang Ahlussunnah Jamaah belum punya definisi sampai sekarang. Walaupun sudah menjadi identik dengan NU, tapi belum punya definisi yang sebenarnya. Itu satu. Yang ketiga, masalah pesantren. Nah ini loncat-loncat saja lah. Pesantren merupakan kata yang sangat terkenal jauh sebelum Islam datang. Sudah dikenal di masyarakat Nusantara sini. Kata-kata santri atau cantrik atau syastri. Cantrik artinya orang yang alim kitab suci. Syastri artinya orang yang hafal kitab suci. Kalau santri sebaiknya dari bahasa Inggris Pak Fakhri. Sun matahari, tri 3. Luar biasa kan? Jadi sun itu matahari merupakan titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Matahari adalah sumber energi tanpa batas ila yaumil qiyamah. Maka 3 matahari, Islam, iman, ihsan merupakan energi ila yaumil qiyamah. Asalkan dipahami dengan benar. Itulah pesantren. Dengan kehidupan pesantren yang sangat sederhana, penuh persaudaraan, egaliter, taat pada kiai, disiplin pada kiai, luar biasa di pesantren. Waktu saya pesantren di Krapyak, Kiai Ali Maksum itu punya perpustakaan besar segini barangkali. Bagus-bagus kitabnya, saya juga ingin. Tapi ada tulisan, pakai tulisan tangan beliau, dengan tulisan Arab tapi bahasa Jawa. Oleh diwoco, haram digowo. Itu enggak ada santri berani bawa kitabnya itu. Hanya tulisan kok, bukan ada CCTV atau ada pengawas, enggak ada. Hanya ada tulisan beliau itu. Oleh diwoco, haram digowo. Kita ini semua, saya, Pak Masdar, Pak Ali Asad almarhum, baca kitab enggak berani bawa pulang. Takut dari tulisan itu. Itulah kesetiaan santri kepada kiai. Nah, kemudian santri identik dengan tasawuf. Santri identik dengan tasawuf. Kenapa? Karena Islam tanpa tasawuf, Islam yang kering, Islam yang radikal, Islam yang dangkal, Islam yang jumud. Coba.
Mohon maaf kalau ada salah silakan, nanti Pak Fakhri silakan komentari saya. Manusia mempunyai 3 power. Pertama, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah, kekuatan kecerdasan yang ada di otak. Makanya manusia didorong oleh Al-Quran agar menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan tadabbur dan tafakkur. Di pesantren sudah diajarkan. Hanya kadang santri yang sedih minder mau mempraktekkan untuk di masyarakat itu. Ada misalkan begini. Al-alam mutaghayyir. Alam ini berubah. Ini namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu mutaghayyirin hadits. Dan setiap yang berubah itu pasti baru, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu haditsin yahtaju ila muhdits. Yang baru pasti membutuhkan yang menciptakan. Ini namanya qaul syarih, legal statement. Natijah positive conclusion fa hadzal alam yahtaju ila khaliq. Maka alam ini membutuhkan makhluk, membutuhkan yang menciptakan, membutuhkan Tuhan. Atau gini, hada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskir khamrun, setiap memabukkan khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, legal statement, qaul syarih, fa hadza haram. Maka ini barang ganja haram. Ini namanya dalam ilmu mantik namanya apa? Apa namanya? Logaritma, apa namanya? Ihal ya? Ya itu. Apa logisma ya? Nah, logisma aja. Hanya saya kadang-kadang kiai nggak bisa menyampaikan ke masyarakat, hanya sebatas di pesantren. Dan banyak lagi hal-hal di pesantren itu. Ada lagi kitab kecil. Bunyinya begini bunyinya. Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya nggak ngerti itu. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Man Malik fi baiti nang jero omae bil amsi wingi kan muttaqi tongkrong biadi sayfun tangannya kel golok lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok fatawa mau dadi bengkok opo golok. Saya di waktu ngaji nggak ngerti. Sekarang saya ngerti. Zaidun esensi atau quantity al abyad quality Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi time karena utaki posisi biadi sayfun to have lawahu aksi fatawa reaksi. Itu baru tahu sekarang. Itu diajarkan di pesantren. Sayang pesantren kadang-kadang enggak mengkontekkan dengan dengan tema-tema sekarang kurang mampu. Itu satu. Yang kedua, manusia punya tadi al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Sekarang al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Di dalamnya ada 2 aja yang ringkasnya. 1 himmah, 2 azimah. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, azimah nafsu syahwatiyah. Ghadabiyah ambisi, kalau diniati dengan baik, dipoles dengan kebaikan menjadi himmah, the dreams. Kalau azimah, kalau dipoles dengan baik maka dijadikan azimah, namanya the goal. Ini adanya di quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Ilmu jiwa barat sampai di situ. Psikologi barat Abraham Maslow sampai di situ menjelaskan manusia ini. Al-Ghazali tidak berhenti di situ. Di sana ada lagi kekuatan yang luar biasa. Al-quwwatul rabbaniyah, an-nafqah al-ilahiyah, ar-ruhaniyah, kekuatan spirit yang luar biasa. Di sana ada ma'rifat, di sana ada takwa, di sana ada ikhlas, di sana ada dan seterusnya. Ini dibahas dengan tasawuf yang sangat mendalam oleh Imam Al-Ghazali dan diteruskan puncang oleh Imam Ibn Arabi Khatamul Auliya wa Khatamul Arifin. Oleh karena itu, tanpa tasawuf Islam kita akan kering dan kerontang. Kalau hanya kuatun natiqah, kalau hanya kuatun mutakhayyilah, kering. Maka supaya kita merasa tentram, damai, dan kita menjadi orang yang at-taqiyun naqi, itu tasawuf harus kita ikut sertakan. Al-quwwatur ruhaniyah, the spirit of
the power of spirit. Jadi the goal of human being is truly, deeply and wholly belief of Allah with the strong foundation of faith atau takwa. Kira-kira gitu bahasa Inggrisnya kira-kira. Tujuan kita hidup ini adalah menjadi orang yang at-taqiyyun naqi, bertakwa dan bersih dalam kehidupan kita ini. Kemudian terakhir pengalaman saya selama jadi ketua PBNU, beberapa hal yang saya alami yang paling berkesan. Satu, menyikapi 212. Tidak ada tokoh Islam yang terang-terangan menolak dengan eksplisit kecuali saya. Saya katakan gerakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Gampang saja. Kalau betul kebangkitan Islam, sholatnya di lapangan dong. Sholatnya di masjid, tidurnya di lapangan. Itu enggak, mau kemana? Mau ke Jakarta, mau apa? Sholat Jumat, di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Kebangkitan Islam itu sama sekali bukan kebangkitan Islam. Wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbar mimman ta'an fih. Itu kata Imam Ghazali. Bahaya syariat Islam yang dilahirkan, diakibatkan dari orang yang memperjuangkan Islam dengan salah, dengan cara yang salah, lebih besar daripada orang yang langsung menyerang Islam. Wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbaru mimman ta'an fih. Jadi kemadorotan terhadap Islam yang diakibatkan oleh orang yang membela Islam tapi dengan front yang salah itu, dengan front yang pembela Islam yang salah, itu lebih bahaya daripada langsung orang memusuhi Islam sekalian. Ini Imam Ghazali. Kemudian kesan yang kedua, ketika Pak Jokowi atau pemerintah akan menetapkan sekolah full day school, saya mati-matian menolak itu. Bahkan saya katakan kalau dipaksakan saya akan demo, saya akan pimpin demo. Turun sendiri, saya akan pimpin demo sendiri. Kalau sekolah 5 hari, maka berarti anak ini pulang jam 5 sore. Madrasah ibtidaiyah yang di setiap desa di sebelahnya masjid, untuk apa itu? Untuk kandang ayam. Untuk gudang kayu bakar itu situ. Padahal swadaya masyarakat, terutama di Jawa, Allah alam, saya kalau di luar Jawa ya. Kalau di Jawa masjid, balai desa, madrasah. Kalau SD sana di sawah, SD di sawah SD itu. Di sebelah masih madrasah ibtidaiyah, swadaya masyarakat. Kalau sekolah sampai pulang jam 5 sore, untuk apa madrasah ini? Alhamdulillah setelah 6 bulan atau 7 bulan berhasil Presiden mencabut keputusan Menteri Pendidikan yang sekolah 5 hari itu. Yang kedua, Hari Santri. Hari Santri, Pak Jokowi janji akan ada hari santri. Setelah menang, beliau akan menetapkan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, nyun sewu Pak Presiden, kalau 1 Muharram tidak pantas jadi hari santri. Itu awal tahun Hijriyah umat Islam sedunia. Jadi apa? Hari santri yang paling pas 22 Oktober, di mana fatwa Hasyim Asy'ari mengatakan man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid, wa man khana liwatanihi halalun damuh. Barang siapa mengkhianati negerinya boleh dibunuh. Itu fatwa Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Itu yang paling pas. Akhirnya Presiden Jokowi, Perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, dengan FGD di Hotel Salak, narasumber Pak Azumadi Azra, almarhum, saya, Pak Abdul Syarwani, mantan Dubes Libanon, satu lagi Direktur Pesantren Ali Drus. Semua ormas setuju, jam 9 malam setuju, hari santri tanggal 22 Oktober. Itu pengalaman saya tuh. Terakhir, pesan akhlak. Indonesia mayoritas umat Islam, tapi akhlaknya sangat-sangat rendah sekali. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa haya min Allah, haya min nafsih, haya min ummah. Gak ada rasa malu dari Allah, gak ada malu dengan dirinya sendiri, gak ada malu dengan umat. Apapun dilakukan demi kepentingan, ya Allah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu
martabat bangsa dari akhlaknya, bukan agamanya. Akhlaknya rusak, hancurlah martabat bangsa tersebut walaupun agamanya Islam 100% misalkan. Kalau akhlaknya baik, maka martabat bangsa tersebut akan dihormati oleh seluruh bangsa dunia ini. Contohnya Jepang lah, walaupun agamanya nggak jelas, akhlaknya baik, semua orang hormat pada orang Jepang. Tapi di kita ini gak ada rasa malu. Siapapun, dimanapun, di bidang apapun, rasa malu tidak ada. Ya pejabat, ya aktivis, ya, ya mohon maaf ya kemenag, ya majelis ulama, ya Allah. Jadi gimana gini? Monggo lah kita pikir bareng-bareng ke depan. Nomor satu, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sidik, Nabi Muhammad harus bersifat sidik, umatnya pun harus sidik. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Itu baru sidik hilang itu. Begitu sidik hilang, 8 triliun hilang. Itu baru sidik, belum amanah, belum tabligh, belum fatonah. Saya terima kasih pada Dr. Sa'adun yang telah menyelenggarakan pertemuan ini, bedah buku ini. Sebenarnya apa adanya, saya sederhana sekali kok, enggak hebat-hebat banget ya, enggak. Saya hanya berupaya meneruskan apa yang telah dimulai oleh Gus Dur dengan membumikan Islam. Kalau Gus Dur, istilah Gus Dur, kalau saya Islam Nusantara, mahaliyatul Islam bahasa Arab. Tadi yang dikomentari oleh orang Mesir tadi, mahaliyatul Islam. Ternyata setiap tamu dari Timur Tengah semua ingin tahu apa itu Islam Nusantara. Saya sampaikan Islam yang ramah, Islam yang santun, yang mengedepankan akhlak sebelum menyampaikan akidah dan syariah. Akhlak dulu, baru akidah syariah. Seperti ayah saya misalkan, ayah saya juga ngerti, syariat yang ngerti masa nggak ngerti. Tapi kalau ceramah nggak pernah bicara barang siapa mencuri potong tangan, barang siapa zina pentungi 100 kali, nggak ada itu. Selalu sampaikan adalah akhlak, sehingga orang tertarik dengan Islam. Baru setelah menjadi santri diajari syariat Islam. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nadir Shah jauh-jauh dari Australia, Pak Fakhri Alim yang menyempatkan waktunya, Pak Rohmin dan semuanya. Terima kasih panitia Pak Andi Pak Andi dan Pak Rektor. Jazakumullah khairul jaza. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita semua, kiai kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Semoga Allah memanjangkan usia beliau. Semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita semua para santri untuk terus menimba ilmu dari beliau dan belajar dari keteladanan beliau. Yang saya hormati juga Ibu Nyai. Saya hadir di sini Bu Nyai karena ditelepon langsung oleh Buya. Ditelepon langsung ke Melbourne, disuruh hadir di perintah. Jadi besok saya pulang Melbourne, jadi datang ini karena diperintah oleh Buya Said. Plus ada kata-kata saya kasih tiket, ya terpaksa saya datang. Karena kalau mengharapkan tiket dari Kiai Sa'adun nggak mungkin lah. Ya. Kalau Kiai Sa'adun ini belanja di KFC saja pesannya paket hemat kok. Gitu. Apalagi mau ngundang gitu kan ya. Yang saya hormati Bapak Rektor, Profesor Komarudin. Semoga UNJ terus menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Yang saya hormati juga di sini banyak para kiai, para masyayikh, para senior saya. Ada Prof. Maskuri tadi, ada Cak Mas Duke Baidowi, ada Pak Kiai Zaki, ada Pak Kiai Arifin yang tadi sempat nyuekin saya. Juga ada dari Bunte, dari Kempek, dari lain-lainnya, Romo Beni, ya. Dan ini Pak Saifuddin Simon, moderator, Pak Rohim Damanhuri, mantan menteri kita yang bakal jadi anggota DPR lagi. Bang Fahri ini sama saya punya 2 koneksi, selain koneksi di Ciputat, beliau senior saya di Yayan Ciputat, jauh di saya, juga beliau alumni Monash University. Ini Monash yang pakai H, bukan Monash 212. Apa bedanya?
Beliau ini dulu kalau kata Profesor Taufik Abdullah ya, Fahri Ali itu tidak selesai di Ciputat bukan karena bodoh tapi karena sombong. Dan ternyata saya baru tahu belakangan, beliau itu sempat WA saya, beliau alumni Monash, lulus Master of Arts, tapi tidak mengambil ijazahnya. Saya di WA disuruh ngambil ijazahnya gitu. Saya bilang, loh bang itu bertahun-tahun yang lalu gimana caranya bang? Jadi beliau memang gak peduli nih, makanya ditanya beliau dipanggil profesor doktor, kenapa kemudian tidak mau? Ya memang jangan profesor master, ijazah masternya saja gak diambil kok gitu ya. Ya, ini buat siapa airnya? Buat saya? Oh, saya yang belum dapat dari tadi rupanya. Ya. Baik, saya terus terang membaca buku ini, saya cukup kecewa ke Sadun. Jadi biasanya bedah buku itu kan yang baik-baik. Yang baik-baik ya sudahlah, kita anggap saja baik. Yang jelek-jelek saya mau ngomongin sekarang. Siapkan tata hati ke Sadun. Saya kira untuk sekaliber Buya Said, buku ini terlalu sederhana. Ya. Covernya bagus, bukan hanya kan ada foto beliau dengan gambar wajah muka yang pecah ininya resolusinya gitu ya. Ya. Covernya hardcover, tapi begitu saya buka tadi dari plastik, sebelumnya saya sudah dapat dari Buya Said langsung waktu di Den Anyar di Haul Mbah Bisri. Beliau jauh-jauh datang itu bawain buat saya gitu. Nah, dalamnya kertasnya sangat kertas koran gitu ya, sangat tidak layak untuk saya sebagai santri kayak saya merasa tersinggung kayak Sadun gitu ya. Begitu juga saya kira yang hadir di acara ini juga kalau saya bandingkan dengan acara 70 tahun yang ada gitu ya. Lagi-lagi untuk tokoh sekaliber beliau, saya tidak lihat ada tokoh-tokoh nasional yang hadir, saya tidak lihat ada para masyaikh, para kiai sepuh, padahal pengaruh beliau luar biasa untuk Indonesia. Gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Kiai Sadun, apakah ini imbas dari Pilpres atau imbas tadi puisi yang mau dibacakan atau apa gitu ya. Tapi saya kira memang terus terang saya sebagai santri, saya saja yang datang jauh-jauh dari Australia gitu. Saya pikir beliau layak mendapatkan yang lebih dari ini. Dan saya kira kalau mau diulang lagi, bikin bedah buku lagi, gitu, dengan acara yang lebih wah gitu ya. Saya kira saya diundang lagi juga berkenan kok, asal dapat tiket lagi gitu ya. Nah, dan juga biasanya di buku 70 tahun itu ada tulisan-tulisan dari para tokoh lain ya, begitu ya biasanya Bang Fahri ya. Untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh dari tokoh yang sedang 70 tahun dan kemudian bisa dalam bentuk testimoni atau dalam bentuk kumpulan tulisan lainnya gitu ya. Saya kira harusnya ada seperti itu. Mungkin edisi berikutnya. Dan juga ini pun peluncurannya juga sudah terlambat. Saya kira Buya sekarang 71 tahun ya. Bukan 70 tahun, saya kira sudah terlambat. Baik, sekarang saya mau bicara mengenai relasi saya dengan Kiai Said. Saya mengenal beliau pertama kali itu sekitar 94-95. Saya masih kuliah di Ciputat Bang Fahri waktu itu. Ya, ketika beliau diundang oleh Nurholis Majid, Cak Nur ke Paramadina. Ingat ya, iya. Saat itu buat saya orang NU, kami bertanya-tanya, lapis kedua intelektual NU setelah Gus Dur itu siapa? Kalau misalnya angkatan saya dulu di Ciputat membaca Merambah Jalan Baru Islamnya Bang Fahri dengan almarhum Profesor Bahtir Effendi. Di situ dipetakan intelektual saat itu. Dan pada masa itu, tahun-tahun 90-an ketika saya jadi mahasiswa di Ciputat, di mana Ciputat disebut sebagai kampus pembaru, itu demam pembaruan di mana-mana gitu. Ada almarhum abah saya yang bicara tentang pembaruan hukum Islam, ada Cak Nur, kemudian juga intelektual lain, ada penerbit buku Mizan yang menerbitkan buku-buku yang para tokoh-tokoh itu betul-betul booming saat itu. Ketika kita dicengkram oleh Orde Baru, para intelektual kita kemudian berkiprah di dalam dunia akademik. Ya. Ada Jalaluddin Rahmat di Bandung, ya.
ada tadi Taufik Abdullah, kemudian juga ada Amin Rais, saya kira ada Aim Saifuddin, para tokoh-tokoh itu muncul semua saat itu. Dan rasanya menenteng buku-buku terbitan mereka saat itu yang harganya di atas harga mahasiswa, itu keren banget gitu ya. Nah tapi pertanyaannya intelektual NU siapa yang muncul gitu? Muncul Pak Masdar Masudi waktu itu ya, buku dengan apa, keadilan sosial, agama keadilan sosial tentang pajak zakat saat itu ya. Tapi intelektual yang kemudian secerdas Gus Dur dan senakal Gus Dur itu baru Kiai Said saat itu yang muncul. Ya. Dan beliau nakal gitu. Dan itu yang menggoda kami para mahasiswa yang demam pembaruan saat itu ketika menghadiri diskusi beliau di Paramadina bersama Cak Nur. Saya dengan beberapa kawan-kawan termasuk Ahmad Sahal misalnya apa, itu terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Loh kita baru ketemu nih ada kiai senakal ini gitu ya, pemikirannya dan seberani itu. Beliau misalnya mengatakan, saya ingat saat itu para kiai marah sama saya ketika saya katakan 6 tahun terakhir Sayyidina Utsman itu pikun. Ya. Terus padahal itu saya menerjemahkan kata pikun itu membaca Kamus Al-Munawir, kata beliau gitu. Jadi kenapa marah sama saya begitu kan? Ya, tapi untuk kalangan pesantren memang menyebut al-khulafa ar-rasyidun itu memang tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang seperti itu gitu ya. Sehingga disebut pikun Sayyidina Utsman gitu. Walaupun semua kitab tarikh akan membahas itu semua gitu ya. Tapi nakalnya beliau kasih istilah itu pikun gitu dan itu langsung makjeleb kalau bahasa sekarang gitu kan. Gitu. Yang kedua saat di Paramadina itu juga beliau bercerita, saya juga dikritik oleh para kiai ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu gagal menjalankan misinya. Kenapa? Karena sepeninggal beliau, hampir semua kabilah Arab mau murtad. Dan mereka tidak jadi murtad, itu karena ada yang mengatakan bahwa wahai bangsa Arab, rugi kalau kalian murtad. Kenapa? Karena kalau Islam ini jaya, kalian Arab juga jaya. Jadi bukan karena keimanan. Gitu. Berarti ini kan gagal Nabi Muhammad. Terus beliau bilang, para kiai marah sama saya. Terus saya jawab, Nabi mana yang gak gagal? Semua Nabi itu gagal, baca saja Quran. Saya di belakang itu terkaget dan sambil ketawa, saya bilang, wah ini yang nakal begini yang kita tunggu nih kan. Lahir juga di rahim pesantren NU gitu ya, dan lulusan dari Mekah, Madinah gitu. Tapi bisa senakal itu gitu ya, dan seberani itu gitu. Sehingga tidak aneh kemudian beliau dibilang Syiah, liberal, sudah disuruh syahadat lagi dan seterusnya gitu. Dan saat itu terus terang, saya merindukan nuansa akademik, nuansa intelektual itu muncul di NU setelah era Gus Dur gitu. Tapi sayangnya oleh Gus Dur beliau ditarik ke PBNU, wakil katib saat itu. Meskipun Gus Dur sangat mengakui keilmuan beliau, terbukti ketika saya antri di rumah Gus Dur sekitar 9899 sebelum Gus Dur jadi presiden, antri lama tuh ada Pak Rozi Munir, ngelihat saya terus langsung bilang, udah kamu duluan Mak. Saya cium tangan Gus Dur, saya lagi menulis disertasi saat itu. Jadi saya pulang wawancara Gus Dur. Saya bilang, Gus saya mau tanya soal fatwa NU, ada beberapa fatwa NU. Itu langsung dipotong oleh Gus Dur. Kalau tanya fatwa NU jangan tanya ke saya, tanya ke Said Agil Sirot. Karena Gus Dur itu ketua Tanfiziyah, tidak ngurusi fatwa. Yang ditanya, harusnya itu bagian Suriah. Nah, beliau satu wakil katib Suriah, meskipun bukan orang fikih, tapi ditaruh di Suriah, dan Gus Dur langsung mengatakan, tanya sama Agil Sirot gitu ya. Saya sempat terdiam lama gitu, terus saya bilang ini jauh-jauh datang dari Australia gitu kan, tapi saya nggak ke beliau saat itu gitu, karena saya pikir, beliau bukan orang fikih gitu, ngapain saya ini? Dan saya menyesal tidak mengikuti saran Gus Dur saat itu untuk wawancara gitu ya dengan beliau. Dan saya buka baru sekarang, kalau enggak saya nggak dikasih tiket ke sini kan gitu. Nah sekarang periode kedua, tadi periode pertama sebelum jadi ketua umum PBNU, sekarang setelah jadi sewaktu menjadi ketua umum PBNU, saya menjadi sangat akrab dengan beliau karena saya mengikuti jejak beliau dalam sedikit-sedikit nakal dan berani-berani dalam tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Yang pertama adalah waktu beliau jadi masih ketua umum PBNU, saya
sowan ke kantor beliau ditemani oleh Sekjen PBNU sahabat saya Helmi Faisal. Kita ngobrol bertiga. Dan itu tim media NU Online itu merekam pembicaraan kami itu. Saya katakan begini Pak Kiai, kapan mau ke Australia lagi? Dulu sebelum jadi ketua PBNU sempat kami undang untuk safari Ramadan, terus hadir. Gitu ya. Sekarang sudah jadi ketua PBNU, kapan ini sibuk sekali waktunya? Terus beliau katakan, oh iya saya siap hadir. Kapan kira-kira waktunya? Saya bilang yang enak itu bulan September, Oktober, pas spring ya Bang Fahri. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terus mulai kumat saya mulai muncul. Saya bilang tapi kalau mau enak datangnya pas musim panas, musim summer Pak Kiai. Loh kenapa memangnya? Ya karena banyak yang pakai pakaian mini. Saya bilang gitu. Terus itu menunjukkan akrabnya saya dengan beliau saat itu gitu. Di kantor saya menggoda beliau seperti itu. Terus beliau mengatakan gini, saya sudah pernah kan dulu ke Australia. Ternyata perempuan Australia nggak cantik kok katanya. Saya pernah datang ke satu negara yang Tantan, saya lupa. Uzbekistan, Turkmenistan atau apa ya? Kazakhstan atau apa ya gitu. Itu dari mulai turun dari pesawat, ya, sebelum keluar airport sampai cleaning service airport saja cantik katanya. Begitu keluar cantik semua, itu cantik. Terus beliau saat ngomong gitu saya langsung ngelihat kepada tim media itu yang masih merekam. Saya bilang, ini direkam. Jangan direkam, saya bilang. Ini bercanda kita yang direkam. Helmi Faisal juga langsung marah kepada anak buahnya. Hapus direkam. Tapi apa kata Kiai Said? Loh kenapa dihapus? Yang saya katakan itu benar, memang di sana cantik semua katanya. Saya kaget itu. Di mana sekarang itu orang ada pencitraan ya Bang Fahri ya. Semua itu pencitraan. Beliau itu betul-betul ikhlas memimpin PBNU, tidak peduli dengan pencitraan itu tadi. Ketika itu, kalaupun omongan itu viral, beliau tidak menganggap sesuatu yang salah, karena yang beliau katakan itu fakta. Gitu ya. Dan saat itu bunyanya nggak ada, gitu ya katanya. Gitu ya. Kalau setelah ini Pak Kiai disuruh tidur di masjid ya saya minta maaf Pak Kiai kalau pulang ke rumah. Dan saya nggak tahu waktu kunjungan ke sana itu apakah bunyanya ikut apa enggak gitu, saya nggak tahu gitu ya. Oh ikut ya, ikut. Nah, yang kedua saya merasa beliau tuh juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Mas Kuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang Ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu. Saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu enggak tega, enggak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya,
saya bilang. Lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua umum PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung, terus saya bicara sama Ning Yeni, saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomong bahasa Inggris saja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Bilang. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan. Yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan, sudah ada berita, Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul, nah Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ning Yeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof. Nuh bilang gini, yang megang palu Prof. Nuh saat itu. Salah satu pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang ya sudah kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan dua persyaratan yang yaitu harus mundur dari ketua umum MUI dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian interaksi setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum PBNU. Beliau kontak saya bahwa cucunya mau ke Monash University. Najwa ngambil School of Business.
Ini cucu yang sangat pintar, di Malaysia ya, sekolahnya di Malaysia, lompat-lompat dan sekarang mau ngambil School of Business. Tapi saat itu border baru dibuka karena COVID baru selesai. Buya sempat kena COVID waktu itu. Sehingga kemudian visanya juga terlambat keluar gitu. Sementara Najwa sudah harus berangkat. Maka Buya ini panik karena mau mengantar cucunya langsung ke Australia. Ini gimana? Ini kan perempuan, cucu perempuan. Kalau ke Malaysia sih saya lepas sendiri, tapi berangkat ke Melbourne mana? Coba tolong telepon Najwa, keras banget ini anak. Gitu kan, Buya mulai emosi. Ya kalem Buya. Yang Buya nggak tahu saat itu saya sedang Zoom, saya sedang ceramah di Zoom itu. Buya telepon, itu terpaksa saya bilang sama peserta itu, ini ada telepon dari kiai saya ini, saya harus stop dulu. Gitu. Dan Buya curhat lumayan lama gitu ya tentang cucunya. Terus jadi gimana? Tolong telepon. Maka saya telepon Najwa. Terus saya paham bahwa Najwa mau berangkat itu karena sudah waktunya memang ada week zero. Ya. Jadi mau nggak mau harus berangkat memang gitu. Tidak bisa menunggu kakeknya untuk dapat visa apa segala macam gitu. Saya bilang sudah begini saja. Saya yang jemput di airport. Saya jemput di airport segala macam. Jadi saya diserahi tanggung jawab selama 3 tahun terakhir untuk ngajak cucunya ke pengajian ya. Gitu. Walaupun terus terang malas-malasan juga Pak Kiai. Gitu. Nah terakhir itu saya harapan setelah beliau tidak lagi menjadi ketua PBNU. Harapan ini saya ingat kembali ketika nakal-nakalnya beliau baru pulang dari Saudi dulu. Termasuk tadi beliau sendiri mengatakan, definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang nggak jelas, masih berdasarkan apa dinyatakan oleh Hadatus Syekh, gitu ya. Dan Hadatus Syekh itu tidak memberikan definisi, hanya menjelaskan ciri-ciri aswaja itu seperti apa. Itu bukan definisi, secara ilmu mantik itu tidak jamin, tidak manik, kan begitu. Saya mengharapkan setelah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, meskipun masih komisaris di mana-mana, kalau itu tiket plus honor kalau gitu. Saya berharap agar beliau menulis kitab serius. Saya ada sekitar 6-7 buku tadi yang di sini ya disebut. Tapi yang betul-betul buku hasil pemikiran beliau setelah dari disertasi, saya tidak melihat. Yang ada kumpulan-kumpulan tulisan atau apa gitu. Dan terus terang ini kelemahan intelektual kita. Tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur juga seperti itu. Gitu ya Bang Fahri ya. Nah ini juga kenapa? Karena disibukkan dengan seminar kesana kemari gitu ya. Nah sekarang mumpung beliau tidak lagi sibuk mengurusi Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya berharap ada buku karya-karya beliau yang secara serius ditulis, bahkan kalau perlu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu saya bicara dengan Profesor Martin van Brunissen, beliau mengatakan intelektual Indonesia itu hebat-hebat, tapi tidak dikenal dan tidak dikutip oleh para mahasiswa di Mesir, di Turki, di Baghdad, di mana-mana. Mereka tidak kenal Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Salah satunya adalah karena tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Sementara para intelektual dari Turki, dari Mesir, itu para mahasiswa kita membaca buku-buku itu. Apakah itu Hasan Hanafi, Al-Jabir, dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengekspor Islam Nusantara, tapi produknya, pemikiran-pemikirannya itu tidak kita kenalkan, tidak dibaca dan diuji, dikaji gitu ya. Termasuk fatwa-fatwa kita, apakah Basul Masail dari NU, dari Tarjih Muhammadiyah, dari MUI, ataupun Dewan Syariah Nasional, ataupun dan lain-lainnya, itu juga tidak pernah dijadikan rujukan. Gitu ya. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, Buya Said, apakah cukup puas hanya disebut sebagai tokoh berpengaruh nomor 18 di dunia gitu. Gitu. Saya merasa bahwa sudah waktunya panjenengan akhirnya serius menulis buku-buku yang kemudian mempengaruhi wacana bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia. Gitu. Saya tutup
Tidak, saya tutup ini dengan harapan seperti itu Buya. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf kalau lancang saya menyampaikan ini. Ini harapan kami para santri, kebanggaan kami para santri, karena Buya ini saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin, ya, bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Ya. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu, Buya Said gitu ya. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Lah kok malah nyalonnya ke Tanfiziyah gitu kan. Nah itu kayak Hasyim Muzadi harusnya ya cuma di Tanfiziyah bukan ke Rois Am, ini bolak-balik begini kata Gus Mus gitu kan. Nah saya kira ya mudah-mudahan berikutnya kita akan punya Rois Am sekali beliau. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.